Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang teman-teman media dalam acara Bincang Sore dengan topik panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik, Bapak sekalian dan teman-teman yang kami hormati Bapak Hamid, Bapak Dirjen Paudasmen, kemudian Bapak Iwan, Bapak Dirjen GTK, dan Ibu Katarina, Ibu Staf Ahli Bidang Regulasi. Terima kasih atas perkenan Ibu Bapak memenuhi permohonan kami sebagai narasumber pada bincang sore kita kali ini. Sebagaimana kita pahami bersama, kemarin sore pemerintah telah melaksanakan pers conference atau webinar panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Sebagai salah satu upaya untuk mendiseminasikan kebijakan tersebut, kesempatan sore hari ini kami mengundang Ibu Bapak narasumber. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, rasanya demikian pengantar dari sekali lagi terima kasih Ibu Bapak narasumber dan teman-teman media sudah hadir. Selanjutnya izin kami mengundang terlebih dahulu Ibu Katarina untuk menyampaikan penjelasan beliau terkait dengan regulasi atau mungkin lebih spesifik terkait peran Pemda begitu ya Ibu dalam penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Ibu Katerina, kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Evi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen Paudasmen, Pak Hamid. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Pak Iwan, para teman-teman wartawan, serta tim Bu Evi yang telah menyelenggarakan acara ini. Jadi poin-poin ini sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh Mas Menteri ya mengenai kebijakan tahun ajaran baru pada masa pandemi ini. Jadi prinsipnya bahwa tahun ajaran baru untuk Paudasmen tetap akan dimulai pada bulan Juli dan untuk pendidikan tinggi pada bulan Agustus serta untuk yang pesantren pada bulan September. Yang kedua bahwa pembelajaran hanya dilakukan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru itu hanya dilakukan pada daerah zona hijau dan tidak serentak ya, secara berjenjang sesuai dengan dengan jenjangnya, artinya yang paling lama, yang paling tingkat jenjangnya paling rendah itu yang paling lama dimulai. Yang ketiga adalah bahwa di zona merah, kuning, oranye ya itu sama sekali tidak boleh dilakukan pembelajaran tatap muka. Nah ini yang dipastikan bahwa untuk pendidikan keagamaan dan pesantren sendiri akan disampaikan oleh menteri yang terkait. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa dalam pembelajaran tahun ajaran baru nanti ya apabila dilakukan oleh tatap muka ada beberapa poin yang menjadi tugas pemerintah daerah, yaitu yang pertama adalah melakukan masa persiapan dan masa pembukaan satuan pendidikan pada yang jalur zona hijau. Jadi yang hanya 6% ya, kabupaten kota itu sekitar 92 kalau tidak salah yang kemarin disampaikan oleh gugus tugas dari pemerintah pusat. Tugas kewenangan memastikan kesiapan semua sekolah pada jalur hijau untuk melakukan pembelajaran tatap muka supaya dengan prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan seluruh warga peserta didik dan keluarganya. Yang kedua, melakukan evaluasi khususnya terhadap pengisian daftar periksa di Dapodik atau IMS. Jadi intinya bahwa keputusan untuk belajar di zona hijau itu pada intinya berada pada orang tua. Jadi kalaupun sekolah sudah mengisi daftar periksa, ya, tetapi belum siap, maka diserahkan kepada sekolah. Jadi pemerintah daerah sendiri menyerahkan kepada sekolah tentang kesiapan sarana prasarana yang mendukung walaupun sudah memenuhi daftar periksa. Atau sekolahnya sudah siap ya mengisi daftar periksa dan sarana prasarana sudah menyatakan sudah siap, tapi ada orang tua yang merasa masih ragu untuk anaknya sekolah, itu masih bisa memilih untuk tetap belajar dari rumah ya, mungkin dengan alasan kesehatan maupun mungkin juga dengan alasan transportasi yang tidak memadai ya, untuk menghindari kerumunan atau untuk sulitnya menjaga protokol kesehatan. Yang kedua adalah menentukan pembukaan studi sekolah berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa dan kesiapan sekolahnya, lalu menugaskan para pendidik dari sekolah satu ke sekolah lain jika memang diperlukan, jika memang ada kekurangan atau kebutuhan guru
berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID dan memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan para pendidiknya dalam menghadapi pembelajaran tatap muka pada masa COVID. Lalu melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajarannya kepada Kemendikbud melalui LPMP setempat, ya, dan bersama gugus tugas juga melakukan evaluasi. Kalau misalkan ternyata pada minggu pertama itu dilakukan pembelajaran tatap muka, lalu ternyata berdasarkan hasil kajian pada minggu kedua, ketiga ada peningkatan, langsung seperti disampaikan Mas Menteri kemarin, langsung ditutup pembelajaran tatap mukanya. Jadi memang harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap perkembangan COVID pada zona hijau di mana sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi wajib menutup kembali sekolah yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman. Jadi mungkin ini yang menjadi tugas dari dinas pendidikan yang merupakan wakil pemerintah daerah pada masing-masing wilayah sesuai dengan kewenangannya. Demikian Bu Evi, sepintas yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin kita eksplorasi dalam diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Katarina atas paparan penjelasan Ibu. Selanjutnya kami mengundang Bapak Hamid, Bapak Dirjen Paudasmen. Bapak, apakah ada hendak menyampaikan paparan? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Evi, Bu Katarina, Pak Iwan, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan beberapa catatan saja. Jadi karena nanti ini hampir sebagian besar sekolah itu akan tetap melaksanakan pendidikan jarak jauh, maka sekarang ini kita bersama dengan Dinas Pendidikan, bersama dengan Ditjen GTK, itu menyiapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dalam satu semester ke depan ini, agar pembelajaran ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan, pendidikan jarak jauh itu tidak sama dengan pendidikan pembelajaran online. Jadi mohon ini kadang-kadang orang menyamakan yang namanya pendidikan jarak jauh itu sama dengan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran jarak jauh itu terdiri dari dua kategori, daring dan luring. Jadi pembelajaran daring itu biasanya pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru secara interaktif melalui video conference seperti ini ya, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Teams, segala macam, banyak sekali sekarang yang disiapkan. Dan itu memang salah satu opsi yang kita sarankan agar ada interaksi antara guru dengan murid ya. Manakala tidak ada hambatan di akses internet, tidak ada hambatan di gawai, ya, dan tidak ada hambatan di biaya pulsa data. Nah itu silakan itu dilakukan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan model lain, misalnya LMS ya, jadi Learning Management System, itu yang sudah kita siapkan, yang free dari Kemdikbud itu adalah Rumah Belajar. Kemudian ada juga yang dari pihak privat ya, dari swasta, itu ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Edmodo, ada Kuiper, segala macam. Itu silakan, itu pilihan-pilihan itu banyak, ada yang free, ada yang berbayar, dan seterusnya. Nah, kemudian Mbak sekalian, kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, nah maka banyak sekarang praktek yang dilakukan melalui media sosial. Jadi media sosial itu ya memang tidak semuanya interaktif ya. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Google for Education, ada Facebook, ada Instagram, dan seterusnya. Pokoknya semua
layanan berbasis digital itu bisa kita optimalkan untuk pembelajaran daring. Jadi itu. Nah, manakala ada hambatan terhadap misalnya akses internet, masalah pulsa, masalah gawai yang nggak punya, atau mungkin guru masih belum terlatih mengintegrasikan materi pembelajaran dengan alat TIK, maka pilihannya itu tidak memaksakan harus berbasis daring, tidak harus online. Ada pilihan offline atau luar jaringan. Nah, luar jaringan ini yang paling konservatif selama ini itu melalui buku yang selama ini buku pegangan siswa sama guru. Kalau dulu buku pegangan siswa ini hanya boleh dipakai di sekolah, maka pada saat sekarang itu harus dipinjamkan kepada siswa agar bisa dipelajari di rumah. Ya. Kemudian guru nanti setiap saat entah melalui orang tuanya, entah melalui kunjungan ke rumah atau kunjungan ke kelompok-kelompok kecil, itulah nanti akan disiapkan seperti apa nanti anak-anak itu belajar di rumah. Tapi kalau di situ ada akses TV, maka program belajar dari rumah dari TV ini akan terus dilanjutkan nanti. Tentu temanya masih tetap ya masalah literasi, numerasi sama pendidikan karakter. Ditambah lagi nanti bagi daerah-daerah yang tidak mempunyai akses TV, beberapa daerah sekarang sudah melakukan inisiatif untuk menggunakan radio. Jadi radio RRI lokal, kemudian radio lokal sama radio komunitas. Jadi karyawannya juga banyak. Seperti Kabupaten Sanggau ya. Kemudian ada lagi Halmahera Selatan itu sudah melakukan pembelajaran berbasis radio ini. Jadi ini pilihan-pilihan bagi daerah yang memang akses internetnya memang tidak sebaik di beberapa tempat. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Tapi kalau yang zona hijau tadi Bu Katarina sudah sampaikan, boleh tatap muka dengan beberapa persyaratan, prosedur dan sebagainya. Dan itu memang harus betul-betul ketat, jangan sampai sekolah kita itu menjadi pusat pandemi COVID yang baru nantinya, kalau ini tidak hati-hati. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen Paudaskan, Pak Hamid atas penjelasannya yang sangat clear. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dirjen GTK, Pak Iwan. Apakah berkenan menyampaikan penjelasan atau pemaparan terlebih dahulu, Pak? Ya, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Hamid, Bu Katarina, Bu Evi, dan teman-teman wartawan semua. Saya mungkin cuma menambahkan dalam konteks ini mungkin dari interaksi dengan beberapa komunitas dan guru-guru juga di lapangan, bahwa masih ada kekhawatiran tentang tuntutan kurikulum yang mungkin dirasa harus dilaksanakan. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh, baik itu yang tadi sudah Pak Hamid jelaskan, ada yang bersifat daring dengan berbagai macam pilihan yang bisa dilakukan, walaupun dengan luar jaringan gitu, dengan juga bermacam pilihan yang bisa dilakukan. Masih ada semacam kayak beban mental untuk menuntaskan kurikulum seperti yang misalnya kalau sekarang tahun ajaran baru itu kelas 5 itu, dan mulai kelas 5 dan kemudian terus diajarkan sesuai dengan sequence yang seperti sebelumnya. Nah, seperti yang sudah ada sejak awal di surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, kita tetap pada intinya adalah bagaimana seperti Bu Katarina tadi sebutkan, keselamatan, kesehatan peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua, dan keluarga itu menjadi
hal yang terpenting, karena itu perlu penyesuaian. Kurikulum ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan konteks yang kondisi anak-anak yang ada, dan juga konteks sekolah di mana dia berada dan apa yang memungkinkan dalam sekolah tersebut. Satu hal di sini yang mungkin bisa kita lihat mungkin dari ini hasil penelitian juga di dalam konteks global, bahwa untuk memulai tahun ajaran baru ini sangat disarankan untuk kita melihat atau mungkin sekolah atau guru-guru melakukan semacam assessment untuk melihat bagaimana murid-murid kita pada saat ini. Jadi mungkin ada hal-hal yang tertinggal mungkin yang karena beberapa bulan terakhir pembelajaran tidak berjalan seperti yang sebelumnya gitu ya. Dan kemudian assessment ini bisa untuk membantu guru-guru dan sekolah untuk mengajar sesuai dengan kondisi di mana anak-anak ini tingkat perkembangan pemahaman terhadap materi yang mungkin bervariasi juga. Ya, kelas 5 tadi mungkin ada anak-anak yang sudah agak tertinggal atau mungkin sedikit tertinggal atau mungkin yang masih bisa gitu untuk mengikuti sesuai dengan ekspektasi kurikulum tahun ajaran baru. Nah, ini perlu ada semacam diferensiasi bagaimana kita bisa membantu anak-anak yang berbeda dengan tuntutan atau kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ini yang mungkin menjadi sebuah catatan, kurikulum tidak perlu untuk dituntaskan. Yang paling penting adalah bagaimana ada progres dari setiap anak sesuai dengan di mana dia berada gitu. Jadi tidak dipaksakan kurikulum harus langsung, misalnya kalau dari ngajar di kelas 5 gitu, di kelas 5 langsung bahan kelas 5 gitu, tapi dilihat dulu muridnya seperti apa. Jadi ini yang sebuah tips untuk memastikan bahwa progres akan terjadi. Karena kalau dipaksakan misalnya dengan kurikulum kelas 5 tanpa melihat anak seperti apa pada saat ini, nanti ke depannya itu dampaknya akan semakin buruk gitu. Jadi kita perlu memastikan bahwa anak itu ada progres sesuai dengan tingkat perkembangannya dan tidak dipaksakan kurikulumnya seperti yang ekspektasi waktu pada saat ini. Jadi itu penting sekali supaya juga untuk menjaga progres momentumnya tetap ada kita, walaupun dalam situasi yang penuh keterbatasan. Mungkin itu saja dulu dari saya, Bu Evi, mungkin nanti bisa tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya. Jadi kesehatan dan keselamatan begitu ya Pak, kesehatan dan keselamatan siswa, kemudian guru, orang tua, keluarga, tentunya masyarakat yang lebih luas, itu adalah hal yang prioritas, sehingga ketuntasan kurikulum itu tidak perlu dipaksakan begitu, tetapi berbagai diferensiasi dengan mempertimbangkan kapasitas anak, fasilitas, namun berprogres begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan, terima kasih sebelumnya tadi Pak Hami dan juga Ibu Katrina. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, izin saya menyampaikan beberapa panduan, sedikit saja panduan teknis untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman media yang akan bertanya, mohon untuk mengaktifkan video. Selanjutnya, mengingat keterbatasan waktu, teman-teman media yang akan bertanya, mohon menyampaikan maksimum 2 pertanyaan, sehingga teman-teman yang lain dapat memperoleh kesempatan. Baik. Untuk kesempatan pertama, kami mengundang teman dari CNN, ini Mbak Faye. Kami sudah mencatat, Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang akan bertanya pada bincang sore kita hari ini. Yang pertama ada Mbak Indri dari Antara, silakan, atau teman lain dari Antara, silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak Iwan, Pak Hamid, Bu Evi, dan Bu Katrina. Ini saya ada 2 pertanyaan. Pertama, ada desakan, pertama untuk Pak Hamid, ada desakan dari sejumlah organisasi guru itu untuk adanya kurikulum darurat Pak pada saat pandemi ini Pak. Tanggapannya seperti apa Pak? Terus kedua untuk Pak Iwan, tadi dikatakan akan melakukan asesmen. Nah itu asesmennya itu siapa Pak yang melakukannya? Terus untuk peningkatan kompetisi guru itu dengan guru penggerak itu seperti apa sih Pak ini mekanismenya gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indri. Untuk teman-teman sekalian, mohon izin kami juga kita sepakati bahwa topik kita sore ini sama dengan topik press conference atau webinar sore kemarin, sehingga kita sepakati bahwa pertanyaan-pertanyaan akan ada di lingkup atau coverage topik tersebut ya. Baik, terima kasih Mbak Indri. Mungkin kami persilahkan dulu untuk Pak
Pak Hamid dan Pak Iwan untuk menanggapi. Pertama terkait dengan kurikulum, Pak Hamid silahkan Pak. Ya, terima kasih. Memang sejak awal ya, itu banyak permintaan, misalnya dari KPAI, dari PGRI, IGI, itu agar Kemdikbud menyiapkan kurikulum khusus pandemi COVID. Saya kira itu sudah kami sampaikan kepada Balitbang untuk dikaji, dan karena prinsipnya begini, jadi kan Pak Menteri itu sudah menyiapkan meluncurkan ya program Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar ini sebenarnya memberikan keleluasaan yang lebih kepada satuan pendidikan, kepala sekolah, guru untuk melakukan inisiatif, kemudian inovasi-inovasi yang itu bisa digunakan dalam berbagai keadaan. Nah, makanya pada saat pertama kali belajar dari rumah itu diluncurkan, kita memang berharap para guru itu melaksanakan pembelajaran yang bervariasi seperti tadi Pak Iwan sampaikan. Kemudian mereka juga bisa memilih kompetensi dasar atau materi-materi esensial yang bisa dilaksanakan selama masa COVID ini. Artinya ini yang kita berikan keleluasan ini. Nah, tampaknya ini di sejumlah tempat itu ditindaklanjuti, banyak guru-guru kita ya yang menggunakan lembaga MGMP dan KKG itu berkumpul. Jadi seperti apa mereka memilih materi-materi esensial ini sehingga ini tepat untuk digunakan pada masa pandemi COVID ini. Nah, ini mungkin nanti Pak Dirjen GTK, Pak Iwan, bisa menambahkan daerah-daerah tertentu yang sudah menyiapkan itu. Nah, tentu ini inisiatif yang bagus dan kami berharap ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lain gitu, karena pada prinsipnya para guru kita itu saya yakin bisa dan mampu memilih dan memilah KD-KD yang mungkin dianggap terlalu banyak atau terlalu kompleks sehingga bisa lebih disederhanakan. Nah, ini memang dari berita yang kami himpun itu tampaknya hanya sekitar 15-20% saja katanya yang bergerak ke arah itu. Nah, oleh karena itu memang kemungkinan karena Pak Toto Kabalitbang ada di sini, itu Puskur, Pusat Kurikulum sedang menyiapkan itu. Nah, opsi penyederhanaan kurikulum, penyederhanaan KD-KD, dan nanti tampaknya akan disertai dengan modul-modulnya juga. Tetapi ini tolong, ini bukan berarti inisiatif yang sudah dilakukan oleh para kepala sekolah dan guru kita itu nanti akan ditiadakan, itu tetap saja dilanjutkan. Karena ini pilihan-pilihan yang mungkin bisa digunakan oleh guru-guru kita ketika akan melakukan pembelajaran di setiap lokal yang mungkin dan pasti akan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hamid. Selanjutnya kami mengundang Pak Iwan. Bapak berkenan untuk mengadres pertanyaan sebelumnya, Pak. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Mbak Indri pertanyaannya. Mungkin tadi Pak Hamid bilang saya mau menambahkan, jadi saya tambahkan sedikit. Prinsip dari konteks kurikulum ini adalah kurikulum itu adalah it's a living kurikulum. Kurikulum itu hidup. Dia tidak sebuah dokumen mati yang kemudian harus diterapkan secara begitu saja. Kurikulum itu selalu berdialog, quote and quote, dengan konteksnya. Konteksnya itu ada dua. Konteksnya itu adalah pertama dari muridnya, dan kedua konteks sekolah di mana murid itu berada, masyarakat di mana murid itu berada. Jadi
relasi antara kurikulum dengan kemudian murid, dengan kemudian konteks itu selalu terjadi dan aktif. Dan jadi sebenarnya malah dengan konteks COVID pada saat ini memang membuat itu menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan. Jadi kurikulum apapun itu nanti yang disederhanakan atau tidak, tetap saja seorang pendidik itu harus memang selalu berinteraksi dengan, oke, ini ada teks yang harus saya ajarkan, lalu ini adalah murid kondisinya seperti ini, dan ini adalah konteks sekolah dan masyarakat di mana baik guru maupun murid itu berada. Dan itu selalu terjadi sebuah interaksi yang dinamis. Tujuannya adalah, kembali lagi, kalau teacher center kan berpusat pada guru. Kalau student center, kita melihat kepada, seperti tadi yang saya bilang, dengan nanti saya akan bahas tentang assessment. Kita lihat murid ada di mana nih kondisinya, dan kemudian itu yang kemudian kita sesuaikan. Jadi dalam konteks sekolah ataupun guru itu selalu ada dialog yang cukup sering terjadi dengan antara teks kurikulum itu dengan konteksnya, yaitu murid dan sekolahnya. Karena itu dalam konteks COVID pun juga sama. Tadi Pak Amit bilang, dan ini menguatkan dalam konteks prinsip Merdeka Belajar, kita kan memberikan opsi. Jadi kita bantu ini, kita prinsipnya nggak bisa sendirian. Semuanya ini kan kita perlu kerja barengan. Dan dari mungkin ada gerakan dari komunitas membuat inisiasi sebuah, mungkin kita perlu kayak tadi Pak Amit bilang, komunitas MGMP, KKG, itu kumpul, coba seperti ini. Atau mungkin nanti ada opsi yang lain yang kemudian mungkin dapat melalui ide dari pembelajaran daring misalnya, ikuti webinar gitu ya, atau mungkin ngobrol dengan guru lainnya lewat WhatsApp gitu. Sehingga kemudian membawa ide-ide bagaimana kemudian kita bisa melayani kebutuhan dari murid tadi. Nah, ini yang menurut tadi Pak Amit tekankan penting. Jadi kalaupun nanti misalnya ada semacam kurikulum yang mungkin nanti mungkin disederhanakan atau bagaimana dalam konteks ini, ya itu bukan berarti itu seperti harus dilaksanakan seperti itu. Itu yang prinsip Merdeka Belajar itu dipegang dulu. Jadi kita berpusat kepada murid, bagaimana murid kondisinya itu yang kemudian kita sesuaikan. Itu dibutuh kreativitas dan inovasi untuk menghadapi situasi tersebut. Lalu tentang assessment apa yang bisa digunakan oleh guru, sebenarnya kan simple ya Mbak Indri. Jadi kalau misalnya gurunya kelas 4, ya digunakan materi kelas 3 dulu nih, lihat murid-muridnya udah oke nggak gitu ya. Kalau ini guru kelas 6, ya kalau di SD gitu ya kita lihat nih, kalau materi kelas 5 ini udah oke nggak, pelajaran apapun lah itu, misalnya apa matematik, apa bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi sesimpel itu bisa kita guru-guru bisa lakukan, supaya kemudian kita lihat bagaimana murid-muridnya dengan kondisi pada waktu tahun ajaran baru nih posisinya lagi di mana gitu. Dan kita jemput, jadi guru-guru itu jemput muridnya ada di mana gitu. Jadi itu yang perlu diferensiasi yang kita lakukan. Jadi assessment-nya bisa simpel kok. Jadi materi-materi yang kelas sebelumnya itu bisa dipergunakan untuk ya test case lah, ini muridnya seperti apa gitu. Saya rasa itu bisa dibikin cukup simpel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Pak Hamid. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Media Indonesia, Mbak Atika atau yang teman-teman dari Media Indonesia yang lain, silakan. Ya, Bu Evi, terima kasih. Silakan, Mbak Atika. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga Bapak dan Ibu semuanya. Saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk Pak Hamid. Selain penyederhanaan kurikulum, itu ada juga yang merekomendasikan untuk mengurangi jumlah mata pelajaran selama pandemi ini, Pak. Jadi gimana komentar dari Bapak? Kemudian kemarin kan panduan penyelenggaraan pembelajaran yang diumumkan oleh Mas Menteri itu cakupannya hanya membahas aspek-aspek kesehatan ya. Lalu apakah nanti Kemendikbud mungkin ada rencana untuk meluncurkan panduan kurikulum selama PJJ berlangsung? Kemudian yang kedua, untuk Bu Katarina, terkait dana BOS yang telah direlaksasi untuk meringankan dampak pandemi, sejauh ini bagaimana Bu pengawasannya? Karena walaupun sudah diberikan relaksasi, ternyata masih ada banyak keluhan ini yang belum dapat bantuan kuota internet, lalu juga ada sekolah yang mengalami kesulitan karena terdampak COVID. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atika. Pak Hamid, izin Bapak, pertanyaan pertama untuk Bapak ini, apakah ada wacana untuk
penyesuaian jumlah mata pelajaran di masa pandemi. Silakan Pak. Sampai sekarang diskusinya tidak sampai ke sana ya di Balitbang. Tapi menurut saya tunggu dulu nanti apa yang dihasilkan Balitbang, Puskerbuk ya, biar jelas itu seperti apa. Jadi mohon ditunggu. Tapi yang jelas untuk pembelajaran di mana di TVRI kita kan sudah sederhanakan itu fokusnya ya, literasi, numerasi, sama pendidikan karakter. Jadi itu yang paling urgent yang harus kita kawal ketika anak-anak kita itu belajar dari rumah. Nah, termasuk juga yang panduan kurikulum ya. Jadi ditunggu aja semuanya sampai semuanya final. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid. Untuk Ibu Katrina, Ibu selamat sore. Relaksasi BOS, Ibu ini ada pertanyaan terkait dengan relaksasi BOS, bagaimana sudah ditetapkan dalam Permendikbud yang lalu ya. Silakan Ibu. Ya. Jadi untuk relaksasi BOS, pemantauannya sebenarnya kan kita hanya membuat pedoman-pedoman relaksasi ya, sehingga itu diserahkan kepada masing-masing dinas. Jadi ada dinas yang memprioritaskan untuk relaksasi BOS, misalkan untuk paket gitu ya, itu diutamakan dulu bagi anak-anak yang dianggap tidak mampu. Jadi itu diserahkan kepada dinas bagaimana menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran ini, karena memang anggaran BOS ini sendiri kan sebenarnya ada beberapa hal yang juga tetap harus di-cover oleh dinas, baik ketika ada kondisi masa COVID ini maupun tidak, misalkan dalam penerimaan PPDB. Nah itu kan kalau memang APBD-nya tidak memungkinkan ya, lalu kita juga untuk penambahan honorer guru ya, itu kan juga direlaksasinya. Jadi nanti silahkan dinas dengan kondisi dari masing-masing situasi di daerahnya atau di sekolahnya tersebut membuat relaksasi kebijakan dengan penentuan skala prioritas. Hanya memang yang kami minta adalah bahwa setiap penggunaan itu ada bukti real, itu saja. Jadi tidak bisa kita batasi, memang sesuai pasti akan memenuhi segala kebutuhan dari BOS. Nah itu memang yang harus dipastikan, sehingga nanti kalau memang kami mengharapkan tetap ada subsidi dari APBD ya untuk membantu menangani permasalahan yang dihadapi sekolah dalam masa COVID untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan melalui pembelajaran daring. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Artinya Pemda dan sekolah ya, Ibu yang paling tahu kebutuhan masing-masing, dan tentunya akuntabilitas dan governance-nya tetap menjadi utama ya dalam pengawasan. Baik, terima kasih Bu Katrina. Kesempatan selanjutnya akan mengundang dari medcom.id Mas Ilham atau temannya Mas Ilham, silahkan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Pamit Bu Katrina. Izin bertanya Pak, Bu, ini kan di konversi kemarin Mas Menteri itu menyampaikan kalau 94% siswa terpaksa harus melanjutkan belajar daring. Itu dia bilangnya maka kualitas pembelajaran bakal dikorbankan. Nah, jadi yang mau ditanyain itu evaluasi belajar daring selama 3 bulan ini seperti apa? Soalnya kan perbaikan apa saja yang dilakukan sama belajar daring datang agar tidak ada lagi kesan dikorbankan itu loh. Terus juga yang pertanyaan kedua, pelaksanaan pembukaan sekolah di zona hijau dengan model shifting nanti teknisnya seperti apa? Sebagian ada yang daring, luring, atau dibagi shift-nya pagi sore gitu. Ini kan bagaimana kesiapan SDM guru sebenarnya. Jadi bagaimana nanti membagi waktu dan energi mengajar dari apakah ada potensi 2 kali lipat gitu loh di saat ada pembagian ini gitu. Makasih. Baik. Terima kasih Mas Ilham. Pak Hamid mau berkenan yang pertama Pak, evaluasi PJJ yang selama ini sudah berjalan. Selanjutnya mengenai kombinasi, mungkin ya ketika dimungkinkan kombinasi PJJ dan KBM tatap muka. Bagaimana teknisnya, saya pikir ini sangat perlu untuk dan sangat dimungkinkan untuk banyak kreativitas ya Bapak. Silakan Pak Hamid. Jadi hasil evaluasi belajar dari rumah selama 3 bulan ini kan sudah dilakukan oleh Balitbang ya. Dan itu memang ada sejumlah hal yang kita ketahui dari hasil dari BDR itu ya. Yang pertama memang hambatan utama pembelajaran daring kita sudah tahu semua ya, masalah akses internet,
masalah pulsa, masalah gawai, dan seterusnya. Tapi ada juga evaluasi terkait dengan pendidik ya. Mungkin Pak Iwan bisa tambahkan. Itu memang ada sejumlah guru yang walaupun dia punya akses internet, punya gawai, pulsa tidak masalah, tapi dia memang masih menghadapi tantangan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan perangkat digital. Jadi ini nanti yang kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan, webinar, dan seterusnya. Nah, tentu dari semua yang hambatan ini, itu memang implikasinya kepada siswa. Jadi implikasinya kepada siswa, kenapa? Karena yang melakukan pembelajaran daring interaktif itu kan hanya sekitar 39% ya. Nah, selebihnya itu ada yang blended ya, ada yang campuran antara daring sama luring, tetapi ada juga yang memang manual. Nah, yang manual ini lebih banyak pemberian tugas ya, pemberian tugas-tugas, terutama menjawab soal, suruh mempelajari buku teks dan seterusnya. Dan itulah yang menyebabkan sebagian dari murid-murid kita itu merasa jenuh ya, dengan pola pembelajaran yang monoton. Itulah kenapa tadi disampaikan oleh Pak Iwan, Dirjen GTK, itu diharapkan para guru itu lebih memberikan pembelajaran yang bervariasi, agar anak-anak ini tetap termotivasi untuk belajar. Dan kita tahu di dalam SE Mendikbud nomor 4 itu, salah satunya juga kan agar pembelajaran di rumah ini fokus kepada pendidikan kecakapan hidup. Di pendidikan kecakapan hidup yang sifatnya kontekstual dengan tempat anak-anak tinggal, itu seperti apa. Nah, ini yang jadi bahan koreksi kita ke depan. Nah, terus kalau ditanya seperti apa hasilnya? Jadi ini yang teman-teman harus ketahui bersama. Istilah dikorbankan itu sebenarnya bukan berarti dikorbankan ya, tetapi pilihan-pilihan. Jadi ketika kita dalam masa wabah seperti ini, maka pilihan pertama itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi itu yang pertama dipegang. Kemudian yang kedua, itu hak belajar siswa harus dipenuhi. Jadi hak belajar siswa itu harus dipenuhi dalam kondisi yang penuh tantangan. Jadi itu dulu. Sepanjang anak-anak kita itu mendapatkan layanan pendidikan seminimal apapun, yaitu harus kita jalani. Ya memang ada sih siswa-siswa kita yang mendapatkan kegiatan pembelajaran yang maksimal. Itu di dalam survei itu kan rata-rata anak yang belajar di rumah itu kan rata-rata kan hanya 1 sampai 2, 3 jaman aja. Nah, selebihnya itu ya ada yang kurang dari 1 jam misalnya ya, tapi ada juga yang sampai 4, 5 sampai 6 jam. Jadi ini memang bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing daerah. Nah, kemudian kalau ditanya seperti apa hasilnya, kita selama ini memang belum pernah melakukan assessment ya tentang kemampuan siswa pada level berapa ketika anak-anak ini belajar selama 3 bulan di rumah. Nah, mudah-mudahan nanti Balitbank ini melakukan evaluasi lanjutan terhadap kemampuan siswa ketika siswa itu melaksanakan pembelajaran dari rumah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid. Kami undang Pak Iwan, apakah hendak ditambahkan Pak? Ya, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya. Pertama yang tadi saya ingin menegaskan yang disampaikan oleh Pak Hamid bahwa kita semua ini perlu memaknai kondisi saat ini adalah kondisi darurat.
ini adalah kondisi emergency kita sekarang. Ya teman-teman bisa ngelihat sendiri dalam konteks global maupun kita sekarang operasi, cara kita berinteraksi, ini harus jarak jauh semua dan ekonomi, sosial, ini semuanya membawa pengaruh yang luar biasa. Dan ini tidak pernah terjadi kan sebelumnya dengan kondisi yang seperti ini. Jadi ini merupakan sebuah kondisi yang darurat gitu ya. Jadi kita beroperasi dalam situasi yang darurat. Karena itu yang kita lakukan adalah mitigasi. Jadi tidak pernah ada sekolah tutup seperti ini selain mungkin terakhir itu di dunia itu waktu Perang Dunia Kedua. Jadi ini merupakan kondisi yang amat sangat luar biasa sebenarnya. Jadi jangan dimaknai ini seperti hal yang biasa gitu ya. Ini kita emergency. Karena itu dengan kondisi seperti itulah yang kita lakukan dan juga di seluruh dunia ini adalah melakukan mitigasi. Apa yang kemudian bisa kita lakukan dalam konteks pembelajaran. Pak Amit tadi menegaskan kita perlu menjaga hak belajarnya anak. Ini kan penting. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Tentu ada siasatnya, ada strateginya supaya pembelajarannya some learning masih terjadi daripada tidak ada belajar sama sekali. Nah, some learningnya ini apa? Kita harus berpikir secara strategis, yaitu kemudian hal-hal yang menjadi seperti yang kita lakukan di TVRI. Kan kita lakukan fokusnya ke literasi, numeracy, dan pendidikan karakter. Itu soft skills yang betul-betul perlu kita protect, harus terus jalan. Nah, tentunya nanti ke depan masing-masing negara termasuk kita perlu memikirkan nanti kalau sudah situasi normal gimana kita harus catch up-nya, kita harus kemudian mengejar ketertinggalan. Nah, untuk kondisi yang sekarang, menurut saya dari beberapa guru, ini kan sering ditanya nih, SDM gurunya siap apa enggak dan lain-lain. Pertama, nggak ada training guru yang paling hebat di dunia sekarang pun itu juga bingung. Dengan negara yang paling canggih sekalipun ini bingung. Keefektifan belajar dan lain-lain itu mereka nggak pernah dapat training seperti ini sebelumnya. Jadi ini hal yang memang amat sangat luar biasa. Nah, yang dilakukan itu ini quote and quote learning by doing. Yuk kita coba nih ya sambil kita menghadapi ini berproses, kemudian coba ini kira-kira bisa jalan apa enggak dan lain sebagainya. Jadi itu yang guru-guru seluruh dunia pada saat ini sedang lakukan. Nah, termasuk guru-guru kita sendiri. Nah, guru-guru yang menurut saya banyak sekali yang saya yakin guru-guru Indonesia dan memang yang saya temui itu inspiratif sekali dengan segala keterbatasan, kesulitan, ternyata dengan kemauan. Ini kunci, ini harganya mahal sekali nih, kemauan untuk berani mencoba. Dia nggak bisa, tadinya mungkin gaptek sekali, tapi udahlah, ini gimana lagi, dan coba untuk lakukan, atau pembelajaran jarak jauh ya, yang di daerah 3T misalnya, itu ada di daerah dari Wamena, dari NTT, NTB, Jawa Barat, itu saya mendengar kisah-kisah bahwa guru-guru kemudian melakukan, misalnya berkunjung, bergilir gitu ya, atau kemudian dengan cara-cara lain menggunakan radio. Ya, jadi manfaatkan, nggak ada TV, nggak ada yang lain, radio kemudian bisa dipergunakan, seperti Halmahera Selatan tadi Pak Amit juga bilang. Nah, ini merupakan menurut saya hal yang kita bisa dorong, kita jaga ini, karena kemauan ini harganya mahal. Dalam konteks darurat seperti ini kemauan itu kunci untuk kemudian kita menularkan inspirasi dan melakukan eksperimentasi. Sebenarnya dengan COVID sekarang kita terpaksa harus berinovasi. Yang dari Pak Jokowi memesankan ini buat kita semua, dari Mas Menteri ingin kemudian ekosistemnya inovasi. Ini sebenarnya pada saat ini kita lagi dalam lab untuk melakukan inovasi dengan kondisi seperti ini. Ini sebuah masalah, problem yang kita hadapi sama-sama. Selain itu, menurut saya kolaborasi itu kunci. Nggak bisa kita ngadapin ini sendirinya, gotong royong. Jadi kita saling bantu gimana caranya untuk bisa bersama-sama memberikan solusi-solusi yang kemudian bisa yang dimanfaatkan oleh teman-teman guru lain. Saya ingin highlight di sini, ini kan ditanya tentang bentuk dukungan. Salah satu yang metode yang kita pikir, dan ini mungkin paling kunci ya. Jadi kita ada dari surat edaran Mendikbud ada petunjuk lah gimana untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Surat SE 4, nomor 4 Mendikbud, atau SE Sesjen nomor 15 ya. Itu detail sekali apa yang perlu dilakukan oleh dinas, oleh kepala sekolah, kepala satuan pendidikan, oleh guru, oleh orang tua dan peserta didik, itu ada di situ semua. Lalu ada panduan-panduan yang sifatnya lebih mungkin buat kepala sekolah, buat pengawas sekolah, buat guru matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu dalam konteks yang sangat masih dalam konteks yang general gitu ya. Namun yang kita percaya adalah selain kita mengkurasi hal-hal yang mungkin kita pikir ini praktek baik, situasi di lapangan kan selalu berbeda-beda dan penuh variasi.
Dan ini diperlukan sebuah yang dari awal Mas Menteri menekankan ini, gotong royong kita untuk gimana menyelesaikan masalah pendidikan kita. Kita punya laman guru berbagi. Saya nggak tahu apakah teman-teman wartawan di sini akrab dengan laman guru berbagi. Ini kita luncurkan di awal April, kalau saya nggak salah, laman guru berbagi ini. Pada saat ini, jadi di laman guru berbagi ini, guru-guru seluruh jenjang, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan semua kelas, dan topik-topik yang ada per kelas itu membagi materi dan RPP yang mereka pergunakan selama pembelajaran COVID. Itu ada materi yang sifatnya daring, ada yang sifatnya luring, ada yang campuran gitu ya. Dan juga mereka berbagi apa nih aksi yang mereka lakukan untuk misalnya pelatihan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi menggunakan alat-alat digital misalnya. Dan itu pada saat ini sudah ada sekitar 561.595 pengunjung. Itu data per hari yang lalu. Dan ada dari 560.000 ini 302.000 itu mengunduh RPP. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu kayak dari 2 pengunjung, 1, jadi dari 560.000, 300.000 itu ngunduh. Itu berarti apa yang ada di dalam laman ini, karena gerakan gotong royong kan bareng-bareng gitu. Jadi mereka saling berbagi ide, jadi ada hal yang mungkin lebih relevan untuk konteks yang spesifik, itu kemudian diapresiasi sama teman-teman guru yang lain. Nah itu dia diunduh, itu 300 ribuan lah ya yang mengunduh itu. Lalu udah ada komunitas berjejaring di sini, ada 500-an komunitas, 564 komunitas tepatnya, ada udah 1.600 artikel yang mereka berbagi, refleksi dan lain sebagainya. Dan pelatihan-pelatihan yang diposting di aksi di guru berbagi ini sudah sampai 100.000 yang ikut pelatihan-pelatihan. Artinya dari survei internal dari tim gerakan guru berbagi ini 99% positif. Jadi guru merasa terbantu untuk dengan berjejaring, bertukar ide dan membagi ide sehingga saling membantu gitu. Jadi konteks ini kan Indonesia ada 50 jutaan murid, dan guru itu banyak sekali, dan nggak ada konteks yang sama gitu. Jadi memang butuh ini kerjasama dari sama guru, dari dinas, instansi terkait, orang tua, kepala sekolah, semuanya itu kita bergerak bersama-sama gimana untuk saling membantu dengan berbagai konteks yang kita hadapi. Jadi ini menurut saya gotong royong ini adalah kunci untuk bisa kita memecahkan berbagai variasi permasalahan Indonesia pendidikan yang sangat kompleks. Itu yang tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Inovasi dan kolaborasi atau gotong royong begitu ya Pak ya. Salah satunya laman guru berbagi, tempat berbagi ada RPP, pelatihan-pelatihan, artikel begitu ya Pak. Itu salah satu gotong royong di dunia pendidikan masa pandemi ini khususnya. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya kami mengundang, sebelum nanti ke Mbak Fe, ini Mbak Fe ceritanya sudah kembali nih yang tadi di awal akan bertanya. Sebentar ya Mbak Fe, ini teman dari Harian Waspada, Mbak Dian atau yang lain dari Harian Waspada, silahkan. Baik, belum ada. Oh, sudah ada dari Harian Waspada, silahkan. Ya, Bu, terima kasih Bu Evi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, Pak Hamid, Pak Iwan, Bu Katarina. Bu, saya Pak Iwan, saya tertarik dengan tadi Pak Iwan bilang ada asesmen itu simpel sebenarnya. Guru-guru di daerah gitu bisa mempelajari, bisa memakai tes-tes untuk kelas-kelas di bawahnya gitu. Apakah ini sudah disosialisasikan ke semua guru di daerah-daerah, Pak? Melalui dinas atau bagaimana koordinasinya, karena saya masih menemukan kemarin sempat nanya-nanya itu masih ada kendala terkait dengan guru-guru itu bagaimana cara memilah dan memilih kompetensi dasar untuk apa yang terbaik untuk yang paling simpel untuk anak-anak muridnya itu ya Pak Iwan. Mungkin saya mau ambil dari sisi asesmen yang paling mudah gitu Pak. Bisa jadi semacam kiat untuk guru-guru di daerah yang mungkin istilahnya perlu gitu, jangan dari pusat gitu. Dan saya kalau untuk Pak Hamid, saya adem gitu dengar omong Pak Hamid, udah jelas banget gitu kalau Pak Hamid ngomong nih kayaknya udah soal terkait tadi pertanyaannya Mbak Atika soal tidak ada kurikulum baru, cuman nanti mungkin ada penyesuaian ya Pak.
Itu ini cara istilahnya Pak Hamid ini memang ya Baik. gasnya bisa lah. Gitu, jadi keren Pak Hamid. Jadi saya mau nanya itu sebenarnya Pak Hamid, ini mau Baik. ada pengurangan mata pelajaran, bentar Bu Evi, mau ada pengurangan mata pelajaran atau enggak gitu kan, mau ada ada penyesuaian gitu. Makasih Pak Hamid, Bu Evi. Baik, terima kasih Mbak Dian tertangkap pertanyaannya. Izin kami kembalikan ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini koordinasi dan sosialisasi. Mohon berkenan untuk menyampaikan penjelasan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Ya, ini koordinasi dan sosialisasi tentunya terus kami lakukan kan ya. Jadi supaya semakin semakin pertama kan prinsipnya itu kan kurikulum dari awal kan Mas Menteri sudah mengkomunikasikan kan tidak harus dipaksakan gitu ya, dituntaskan gitu dalam konteks pandemi seperti ini. Lalu kemudian kita melihat kalau kita lihat di SE Mendikbud nomor 4 itu kan harus kita bagaimana aktivitas dan tugas pembelajaran ini perlu bervariasi antar siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, mempertimbangkan akses, fasilitas yang dimiliki oleh para murid. Jadi ini merupakan sebuah prinsip yang sebenarnya di situ sudah kemudian mungkin dijabarkan di surat SE-nya SSJ nomor 15 itu, nomor 2 tahun 2020. Nah, untuk yang assessment simple ini menurut saya sih ini kan bisa diberikan materi yang kelas sebelumnya gitu ya. Ini menurut saya sih ini bisa guru melakukannya dengan mudah, bisa berkomunikasi. Kalau seandainya bingung bisa berkomunikasi dengan guru yang jenjang yang lain. Kembali lagi fungsi di sini kuncinya kolaborasi sih Mbak Dian. Kalau seandainya gurunya bingung gitu ya, dia nggak ngajar kelas 2 misalnya, ini seperti apa ya gitu ya. Dia kan bisa towel gitu guru yang sebelumnya, ini Bu bisa nggak bantuin saya ini gimana kalau materi ini gitu kan, bisa nanti kolaborasi di antara guru-guru kalau subjeknya sama gitu ya, matematika kalau di SMP. Kalau SD kan itu lebih umum ya, general gitu. Jadi menurut saya itu bisa dikoordinasikan antar sesama guru kalau seandainya bingung dengan guru ini sebelumnya, kelas sebelumnya gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Demikian Mbak Dian, pertanyaannya sudah diadres oleh Pak Iwan dengan clear, dan yang satu pertanyaan lagi tadi sudah diadres oleh Pak Hamid ya, terkait penyesuaian mata pelajaran. Selanjutnya Mbak V dari CNN yang sudah kembali, silakan pertanyaannya. Mohon teman-teman media untuk pertanyaan dipersingkat, mengingat waktu kita yang semakin memang dalam kondisi ada keterbatasan. Silakan Mbak V. Silakan. Udah bisa dengar Bu? Sudah, silakan Mbak. Oke, maaf Ibu Bapak tadi nggak bisa masuk. Sekarang baru bisa masuk. Mau menanyakan ke Pak Hamid terkait, mungkin awalnya terkait pembukaan sekolah dulu. Kemarin kan sudah dijelaskan sama Mas Menteri, tapi belum betul-betul dijelaskan mengenai protokol pengajuannya seperti apa ya Pak. Jadi apakah mungkin kalau sekolah ingin membuka terus harus mengajukan ke Pemda, terus ke Pemda memeriksa, kemudian diajukan ke Kemdikbud baru disetujukan atau gimana? Terus apakah mungkin udah ada hitungan belum sih Pak, perkiraan kira-kira sekolah yang ada di zona hijau itu ada berapa, dan gambaran sekolah yang sudah memenuhi secara fasilitas ada berapa? Kemudian yang kedua mungkin lebih ke ini kan wacana pembukaan sekolah mulanya datang dari pemerintah ya Pak, sepertinya. Nah, apa sih sebenarnya alasan dari wacana pembukaan sekolah dari pemerintah? Apakah mungkin karena PJJ sempat terkendala, dan kalau memang karena PJJ sempat terkendala, kenapa solusinya yang dipikirkan itu lebih ke arah pembukaan sekolah, bukan ke arah memperbaiki PJJ misalnya? Karena kan 94% siswa juga masih PJJ nantinya. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fei. Pak Hamid, silakan. Mungkin juga ini ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari pertanyaan tersebut, Pak. Silakan Pak Hamid. Pertama protokol, yang kedua tadi Pak terkait dengan pembukaan sekolah ini mungkin juga memerlukan klarifikasi begitu Pak Hamid. Silakan. Jadi pertama itu yang namanya pembukaan sekolah di zona hijau. Itu yang pertama diperhatikan itu adalah keputusan gugus COVID tugas nasional, apakah daerah itu termasuk zona hijau atau tidak. Jadi itu dulu. Nah, kalau kita lihat
sampai kemarin sore ya, sampai kemarin itu ada 84 ya kabupaten kota zona hijau. Dan mungkin setiap hari ini akan berkurang ya, semakin banyaknya pandemi COVID yang mulai merambah daerah-daerah yang zona hijau itu. Jadi yang pertama dipegang itu daerah itu zona hijau atau tidak menurut gugus COVID tugas pusat. Terus yang kedua, kalaupun zona hijau, pemerintah daerah itu punya dua opsi. Dia bisa membuka satuan pendidikan di daerahnya atau tidak. Jadi bukan berarti bahwa zona hijau itu maka serta-merta pemerintah daerah itu buka. Tidak. Pemerintah daerah itu harus melakukan assessment apakah betul daerahnya yang zona hijau itu betul-betul hijau. Tentu nanti berkonsultasi dengan gugus COVID di tingkat daerah, dengan ikatan dokter ya, IDAI itu kan ada di setiap daerah ya, itu konsultasi di situ. Mungkin ada ID, mungkin juga ada ahli epidemiologi ya di situ. Itu nah baru kalau pemerintah itu merasa bahwa daerahnya betul-betul aman, baru dia mengizinkan, bukan memaksakan ya, mengizinkan satuan pendidikannya untuk membuka. Nah, kemudian satuan pendidikannya itu harus dicek layak tidaknya. Itu berdasarkan daftar ya, checklist yang disiapkan oleh Kemendikbud. Jadi kalau kemarin mengikuti penjelasan Pak Menteri, pasti kelihatan lah checklistnya itu apa saja. Nah, baru kalau layak, boleh buka. Kalau tidak layak, dilarang buka. Jadi seperti itu. Nah, kalaupun ini layak dan boleh buka, maka keputusan akhir itu adalah di orang tua. Apakah orang tua bersedia mengirim siswanya ke sekolah? Kalau misalnya sebagian orang tua tidak mau mengirim siswanya ke sekolah, maka sekolah tidak boleh memaksa. Sekolah itu harus menyiapkan dua pola pembelajaran. Bagi yang mau tatap muka, silahkan tatap muka. Bagi yang tidak, pasti tetap dengan PJJ. Jadi ini opsi-opsi yang harus dilakukan ya. Jadi intinya bukan kewajiban ya, tetapi ini pilihan. Tetapi yang wajib itu dilakukan oleh Pemda. Manakala zona hijau ini dibuka, kemudian dalam waktu seminggu, 2 minggu ada kasus COVID, maka pemerintah daerah itu wajib menutup kembali sekolah-sekolah kita. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Terus ada berapa sekolah? Kami belum ngitung. Kalau hitungan awal itu ada per 31 Mei itu, tapi sekarang sudah berubah ya. Jadi mungkin saya tidak bawa datanya sekarang. Kemudian kenapa ada opsi pembukaan sekolah di zona hijau? Mungkin Ibu dan Bapak sekalian nggak pernah tahu bahwa sampai sekarang itu masih ada daerah yang melakukan pembukaan sekolah, walaupun BDR. Itu di mana? Itu daerah-daerah tertentu ya, yang dinyatakan zona hijau, dan mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara daring atau luring. Jadi satu-satunya itu adalah dengan tatap muka. Dan ini juga kita memang kasih peluang karena ada beberapa kepala daerah yang meminta itu agar daerahnya itu diizinkan membuka karena di situ masih zona hijau. Jadi beberapa opsi ini tetap kita berikan kepada daerah-daerah yang selama ini tidak ada kasus COVID satupun di daerahnya untuk bisa melaksanakan tatap muka di masa COVID ini, tetapi dengan syarat itu zona hijau. Jadi Iwan sekalian, kita memang mengakomodasi semua opsi-opsi yang disampaikan oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat madani, oleh organisasi-organisasi tertentu, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Hamid. Maaf Ibu, izin
tadi belum terjawab. Jadi maksudnya Ya, yang pertama yang tentang protokol itu artinya yang mengajukan pembukaan sekolah itu misalnya sekolah bilang saya mau buka terus mengajukan ke Pemda atau Pemda yang saya Oke. saya mau sekolah di daerah dibuka terus mengajukan gitu. Ya, itu jadi setelah dicek layak, itu boleh mengajukan ke Pemda. Tetapi Pemda tidak perlu mengajukan ke Kemdikbud, karena itu hak Pemda. Baik, terima kasih Pak Hamid, sudah sangat clear. Selanjutnya mohon izin Pak Hamid, Pak Iwan, dan Bu Katerina untuk kita extend sedikit Pak, karena masih ada 3 penanya lagi dalam list kami, mungkin sampai 17.15 begitu Pak. Apakah berkenan? Kami mengundang dari Jurnas. Mohon singkat saja disampaikan satu pertanyaan ya, Mas Multi, silahkan. Izin Ibu Evi, terima kasih. Selamat sore Pak Iwan dan Pak Hamid dan Bu Katarina. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan singkat sih Bu. Yang pertama itu bagaimana? Karena kita sudah extend, boleh satu nanti kalau ada waktu sisa baru kita kembali, silakan. Oke. Pertama itu bentuk praktik baik pembelajaran di rumah selama masa pandemi ini dan kemudian persiapan sekolah masuki transisi dan kebiasaan baru ini seperti apa. Kemudian juga sedikit itu antisipasi kenaikan angka putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar SPP di masa pandemi itu Kemdikbud seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Hamid mohon berkenan untuk menyampaikan terkait dengan praktik baik belajar dari rumah, Pak. Silakan, Pak. Kalau mau lihat praktek baik belajar dari rumah itu masuk ke websitenya Pak Iwan itu, di Guru Berbagi. Sudah masuk Pak Iwan di situ. Banyak sekali praktek-praktek baik daring maupun luring. Termasuk juga yang secara manual, berkunjung ke rumah siswa, kemudian ke kelompok-kelompok belajar kecil, itu ada semua di situ. Nah, makanya kepada Mas Muti ya, bisa mengunjungi di situ itu. Banyak sekali. Saya karena Pak Iwan memang menyampaikan bahwa di situ banyak praktek-praktek baik, saya kira baguslah untuk dilihat di situ. Baik. Kemudian antisipasi DO ya. Jadi antisipasi DO dalam keadaan krisis seperti sekarang ini, pasti DO itu akan ada ya, walaupun kita belum tahu berapa jumlahnya. Tetapi yang jelas program KIP kita itu kan sebenarnya salah satu program untuk salah satunya mengatasi agar jangan sampai banyak siswa kita itu yang putus sekolah. Tapi nanti kita akan baru bisa lihat seberapa banyak yang putus sekolah itu ketika tahun pelajaran baru. Dan datanya itu cut off-nya itu tanggal 31 Agustus. Tapi akhir Juli kita sudah bisa melihat berapa tingkat penurunan siswa-siswa kita itu di setiap tingkatan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Hamid. Pak Iwan, apakah ada hal yang hendak ditambahkan, Pak? Ini mungkin satu contoh Pak Hamid. Tadi saya juga baru ketemu sama guru yang RPP-nya paling populer, jadi 2000 kayaknya udah diunduh ya. Jadi ini RPP ngetop nih. Nama gurunya, ini saya lupa namanya, tapi dari SMP di Batu, Malang. Jadi guru seni budaya gitu ya. Dari awal ketika mulai pandemi itu, beliau membuat rancangan belajarnya itu sesuai dengan surat edaran Mas Menteri, jadi sesuai dengan tema kebencanaan. Jadi tadinya mungkin mau belajar apa gitu yang seni yang sudah ada di kurikulum, lalu dia melakukan seperti ini sepertinya mungkin saya coba untuk pembelajaran yang relevan. Jadi dibikinlah tugas anak-anaknya bikin poster kebencanaan. Nah, poster kebencanaan tapi dilakukan dengan metode ilmiah kurikulum 2013 itu kan, dilakukan identifikasi masalahnya apa, risiko dampak bencana di sekitar kita, wabah pandemi ini seperti apa, lalu kemudian mereka mencari referensi gitu ya yang menunjang, mungkin anak-anak jadi baca literasi literatur atau di Google atau di koran atau di majalah, lalu kemudian berdiskusi dan kemudian akhirnya membuat pembelajaran yang berkelompok, siswa akhirnya membuat perencanaan poster itu bareng-bareng gitu, jadi berkomunikasi
Memang mungkin keterbatasan kalau misalnya dengan ya kita tahu kuota terbatas ya misalnya dengan WhatsApp yang mungkin lebih murah gitu ya untuk koordinasi dan segala macam, dan kemudian nanti hasil akhirnya dipresentasikan dan malah di-share ke media-media sosial juga. Jadi kata Pak ini yang guru dari SMP 1 di Batu Malang ini katanya kenapa enggak gitu murid-murid kemudian jadi agen-agen perubahan untuk membawa pemahaman tentang apa yang terjadi kepada orang tua, keluarga dan sebagainya. Dan ini ya bukan saja bikin digital lalu juga ini di sosial media gitu. Jadi lebih banyak yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh murid-murid dari guru ini. Ini merupakan sebuah bentuk bagaimana kemudian sebuah ya pasti nanti ada assessment-nya dari segi seninya dan lain-lain, itu saya kurang mengerti di situnya, tapi guru tersebut menyikapi dengan oke, saya kemudian melakukan sesuatu yang relevan dengan konteks ini siswanya dan kemudian tetap itu nyambung dengan apa yang tugas saya sebagai guru seninya gitu, dan itu yang terjadi. Atau guru yang ini surat untuk Mas Menteri, mungkin Mas Muti pernah ingat juga ya yang waktu habis Lebaran itu. Saya lupa ada guru yang dari Jawa Timur tuh, akan ada guru ada 2 tuh, ada NTT sama Jawa Timur. Bu Santi namanya, saya ingat namanya ini, Bu Santi. Bu Santi kemudian dia guru bahasa Inggris, tapi kemudian bikin pembelajarannya itu untuk memberikan ini ya, kalau saya nggak salah semacam donasi gitu. Jadi menggalang dana gitu untuk bagaimana mengumpulkan donasi untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi ada kemudian added value, nilai tambah dari apa pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Jadi tidak berhenti. Atau ada juga saya lupa tadi ada guru dari Banyumas, ketika dia tahu aduh ini harus internet, yang dia lakukan adalah yang tadi, oke, saya nggak bisa. Lalu dia kemudian cari cara kumpulin guru-guru yang lain dengan komunitas MKKS yang ada di situ, lalu kemudian mereka bikin forum belajar bersama gitu, dibantu dengan salah satu perusahaan teknologi gitu ya, dan akhirnya mereka pokoknya learning by doing, internet agak susah nggak apa-apa gitu, tapi mereka tetap jalan terus, dan itu semangat yang menurut saya yang tadi itu baik Ibu yang tadi dari guru yang dari SMP di Malang tadi, Batu Malang, maupun Bu Santi yang di Jawa Timur, yang di Surat Buat Mas Menteri, maupun yang ini yang dari Banyumas ini, menurut saya nih, atau dari NTT, atau dari Jawa Barat, di tengah semua kesulitan mereka, dari Wamena juga saya pernah lihat guru di daerah 3T, tetap berupaya, mereka kemudian berpikir, dengan situasi yang saya punya, apa sumber daya yang ada? Oh, ada radio, yuk kita di stasiun radio ini diinikan gitu ya, diberdayakan gitu. Atau televisi lokal, yuk nggak usah TVRI gitu, kita bikin yang lebih sesuai dengan konteks kita gitu, dimanfaatkanlah stasiun televisi lokal dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan bentuk yang kita melihat dari sekitar, berjejaring, berkolaborasi untuk sama-sama mencoba mencari solusi. Kembali lagi kan sekarang ada ruang karena tuntutan kurikulum tidak harus dituntaskan, ya kan? Jadi akhirnya terbuka tadinya mungkin ini betul-betul mengikat kan, guru-guru kita kayaknya susah gitu kalau bergerak nanti aduh nih nggak sesuai atau nggak tuntas nih kurikulumnya. Kalau sekarang nih betul-betul oke, yuk kita bisa berinovasi, yuk kolaborasi, ini seperti apa. Jadi ini merupakan pada satu angle, pada satu perspektif kesempatan buat guru-guru untuk belajar, untuk berinovasi, yang mudah-mudahan nanti akselerasi ini bisa bagus. Yang juga poin pemanfaatan teknologi tadi ya, kayak guru dari Banyumas tadi, itu kan hal yang luar biasa, Mas Muti. Salah satu hal yang terbesar jadi masalah di adopsi teknologi di pendidikan di Indonesia itu adalah kecemasan, bukan kemampuan. Guru-guru kita tuh mampu sebenarnya, tapi cemas gitu. Sekarang terkondisikan oleh COVID, mau nggak mau, akhirnya ya udahlah nggak ada pilihan, kita coba gitu. Nah, mencoba ini tentu seperti belajar apapun lah, belajar naik sepeda atau belajar berenang kan nggak langsung hebat ya. Perlu ada waktu kan, namanya juga belajar gitu. Salah-salah dikit, jatuh-jatuh naik sepeda biasa, udah bangun lagi, terus coba gitu kan. Nah, ini yang menurut saya proses yang sedang dilakukan. Jadi katanya nih ya, ini ada ahli yang bilang apa yang tadinya kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan untuk teknologi, kesiapan untuk teknologi ini dalam beberapa bulan terakhir udah terjadi loh. Jadi artinya situasi yang sebenarnya kita harus manfaatkan, semangat inovasi, semangat untuk mau mencoba gitu, apalagi adopsi teknologi yang sangat sulit bertahun-tahun, sekarang ini masif sekali.
ini ada peningkatan lah beberapa puluh persen kayaknya ini dari sebelumnya nggak bisa, sekarang udah mulai bisa. Webinar nih yang tadinya susah banget untuk ngumpulin webinar, pasti nggak mau lah, pasti nggak enak, maunya face to face. Sekarang semuanya udah webinar, bahkan udah bisa ganti-ganti background seperti saya. Ini saya baru ini juga. Sebelumnya mana tahu, saya juga tidak begitu paham tentang Zoom dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang malah udah jadi kayak kebiasaan gitu. Dan ya inilah yang terjadi pada saat ini. Mudah-mudahan momentumnya bisa terus bergerak. Jadi yang udah mulai bergerak nih, mudah-mudahan terus menginspirasi, memotivasi bahwa kita bisa untuk mengatasi dengan, insya Allah dengan berjuang bersama-sama, kita saling menguatkan, ini kita bisa hadapi kok. Memang butuh butuh keyakinan bahwa kita ini eksperimentasinya harus kita lakukan. Efektivitas ya nanti kita pikirkan sambil berjalan, learning by doing lah. Semua guru di dunia sedang mengalami hal yang sama juga soalnya. Jadi gitu semangatnya. Baik, terima kasih Pak Iwan, luar biasa, menarik sekali inovasi dan tadi ya kreativitas, saya sampai goosebumps, merinding gitu ya, tadi mendengar kisah-kisah guru-guru kita yang begitu inspiratif. Mereka luar biasa, Bu Evi. Luar biasa, terima kasih, saya betul-betul itu goosebumps, merinding gitu ya, mendengar kisah-kisah itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya dari Kedaulatan Rakyat, setelah itu kita izin untuk cukupkan sesi sore hari ini ya. Silakan dari Kedaulatan Rakyat, satu pertanyaan dan mohon singkat ya Mas. Atau pertanyaannya yang pertama, pertanyaannya itu pembelajaran tatap muka di sekolah di zona hijau ini ya Bu ya, bagaimana mekanisme teknis pembagiannya antara pusat dan daerah, kewenangannya itu seperti apa, kemudian jika di zona hijau itu ada orang tua yang tidak setuju belajar tatap muka, lalu teknisnya gimana, apakah hanya satu anak itu yang tidak boleh masuk ke sekolah atau semua disamaratakan tidak ke sekolah, tetap PJJ. Kemudian tadi Pak Hamid bilang tentang kemungkinan drop out. Kan tidak semua sekolah itu gratis ya Bu sekarang, masih ada pembayaran. Bagaimana untuk mengendalikan teknik kemacetan dana-dana SPP yang di SMK atau SMA nanti yang di tahap awal dibuka ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rini. Tadi beberapa sebenarnya sudah juga disampaikan. Baik, Pak Hamid atau Bu Katarina untuk pertanyaan tadi Pemda, dan sebetulnya yang pertanyaan kedua itu sudah juga tadi dijawab. Silakan Pak kami mengundang Bu Katarina terlebih dahulu, selanjutnya Pak Hamid. Silakan Ibu. Tadi sebetulnya Ibu juga sudah menyampaikan, Bu, mohon berkenan apakah meng-highlight sedikit Ibu? Ya, jadi tentu saja kalau untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan tatap muka ya, di zona hijau, kita tahu bahwa memang itu murni pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan itu dan pembinaannya ada pada pemerintah daerah. Jadi kami sebagai di pusat tentu saja mengeluarkan pedoman-pedoman apa yang harus dilakukan oleh sekolah ketika menyatakan dirinya siap untuk melakukan pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada jalur hijau setelah pertama mengisi daftar periksa persiapan pembelajaran yang protapnya ada pada suatu keputusan bersama, itu meliputi ketersediaan sanitasi, kebersihan, lalu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ada melakukan penerapan area wajib masker, yang memiliki termogan, dan juga pemetaan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah. Nah, ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan sesuai dengan suatu keputusan bersama, lalu bentuk satgas, membuat rencana RKS ya sesuai dengan pendanaan yang diperlukan dalam pembelajaran tatap muka di sekolah, lalu juga menginformasikan kepada dinas pendidikan ya sesuai dengan kewenangannya jika memang ada warga sekolahnya yang terkena COVID. Jadi intinya bahwa tadi sudah disampaikan bahwa memang yang memiliki kewenangan untuk melakukan persiapan, melakukan pemantauan itu adalah pemerintah daerah dan melaporkan kepada pemerintah pusat ya jika memang ada warga satuan pendidikannya yang dinyatakan positif atau yang terduga akan menderita positif COVID. Nah, itu yang perlu dipastikan sehingga nanti langkah berikutnya adalah Pemda wajib melakukan penutupan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan mengenai pembagian kewenangan. Lalu jika ada yang tidak mau gitu ya belajar di sekolah, orang tuanya tadi karena mungkin tadi kondisi anaknya yang tidak sehat atau karena kondisi kekhawatiran atas
transport yang tidak memungkinkan melakukan protokol kesehatan ya. Oleh karena itu yang tetap belajar di rumah ya tetap belajar di rumah. Jadi nanti guru akan membagi siapa akan mengidentifikasi mana yang belajar di rumah, mana yang bersedia belajar di sekolah. Nanti akan ada pemberian tugas seperti PJJ. Jadi prinsipnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan dan Pak Hamid bahwa kita pada kondisi anomali ya, kondisi yang sangat darurat. Oleh karena itu tentu saja yang kita tempuh adalah optimalisasi pemenuhan pendidikan sebagai hak anak. Jadi optimalisasi sejauh mana bahwa kita tetap melakukan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Tadi kita menyesuaikan kurikulum kecakapan hidup. Jadi hal-hal yang diberikan kepada guru untuk melakukan pemenuhan hak pendidikan dan kebijakan itu ada pada guru sampai sejauh mana optimalisasi pemenuhan hak itu. Terima kasih Bu Evi. Baik, terima kasih Bu Katrina. Pak Hamid, apakah hendak menambahkan, Pak? Sebenarnya tadi sudah Bapak sampaikan juga, apakah Bapak ingin reiterate begitu, Pak? Sebenarnya cuma satu aja masalah SPP yang sering ditanyakan. Jadi kalau SPP untuk sekolah negeri, SD, SMP negeri itu kan memang sudah free ya. Sedangkan yang swasta ini yang memang SPP-nya itu memang perjanjian antara orang tua dengan satuan pendidikan setempat. Jadi ada permintaan penghapusan SPP, diskon SPP, maka sebaiknya memang orang tua ya dengan yayasan setempat itu harus berembuk lah gitu ya, sehingga tidak serta-merta itu harus pemerintah gitu lah yang nalangin atau apa gitu. Jadi ini memang sama-sama berat ya. Memang orang tua banyak yang kehilangan pekerjaan dan seterusnya, tetapi pihak sekolah juga kan harus menggaji guru-gurunya yang bekerja gitu. Nah tentu ini memang bukan pilihan yang enak lah gitu ya untuk masa-masa seperti sekarang ini. Tetapi kalau untuk SPP SMA dan SMK negeri, ini yang waktu rakor tempo hari kami minta kepada Dinas Pendidikan Provinsi agar diatur kembali. Ya, apa yang sudah menindaklanjuti misalnya Provinsi Kepri itu memang sudah membebaskan itu, tidak ada lagi SPP untuk SMA dan SMK negeri. Nah ini yang kami tunggu dari kebijakan pemerintah provinsi ya, untuk SPP, SMA, SMK negeri pada masa COVID. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid. Terakhir kami mengundang Pak Iwan. Apakah ada yang hendak disampaikan Pak sebelum kita wrap up sesi hari ini? Oke, saya boleh pakai pantun aja nggak Bu Evi? Pak, silakan. Terima kasih Pak Iwan, silakan. Oke. Saya tutup pakai pantun ya, teman-teman. Baik. Kebersamaan kini bentuknya beda. Dengan berjarak, kita saling menjaga. Bergotong royong, walau berjauhan. Insya Allah kita tak akan kalah oleh keadaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih lagi Pak Iwan, Pak Hamid, dan Bu Katrina, teman-teman media semuanya. Terima kasih. Kami berharap penjelasan yang telah diberikan oleh Ibu Bapak narasumber dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang baik sehingga bincang sore kita hari ini berlangsung dengan baik. Terima kasih sekali lagi Bapak, Pak Iwan, Pak Ami, dan Bu Katrina, teman-teman media. Terima kasih. Izin sama Bu hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.